Salah satu elemen grafis yang paling sering dan banyak digunakan di dalam motion grafik adalah teks. Dengan menggabungkan teks dan motion akan menambah kekuatan dalam pesan yang ingin disampaikan. Typography adalah seni dalam menggunakan teks. Kalau kamu mempelajari dasar dari typography, kamu akan mengupgrade hasil karya motion grafik kamu. Ada beberapa jenis font yang sering digunakan, yaitu serif, sans serif, dan display atau dekoratif. Pada font serif terdapat tambahan garis di ujung hurufnya. Serif sering digunakan pada media-media tradisional seperti koran dan majalah karena bersifat klasik. Kebalikannya, pada font sans serif tidak terdapat garis tambahan dan bersifat lebih modern. Sans serif sering digunakan untuk ditampilkan di layar komputer atau handphone karena lebih mudah terbaca. Terakhir, font dekoratif bisa berbentuk banyak macam seperti tulisan tangan atau huruf besar semua. Penggunaannya lebih minimal, misalnya untuk judul artikel atau logo. Setiap font memiliki karakternya masing-masing, bisa santai, kasual, formal, eksotis, atau mungkin menakutkan. Makanya, penting untuk memilih karakter font yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Dalam pemilihan font, lebih baik menggunakan satu atau dua jenis saja agar tidak membuat bingung orang yang membaca dan melihatnya. Salah satu trik dalam menggunakan font yaitu dengan memanfaatkan kontras. Kamu bisa bereksperimen menggunakan font yang berbeda satu sama lain, namun tetap saling bersinergi. Contohnya, menggabungkan serif dan sans serif, bold dan light, dekoratif dengan font yang simple. Graphic designer pasti tidak asing dengan istilah leading, tracking, dan kerning. Namun, bagi pemula tidak masalah, cukup mempelajari sedikit untuk dapat mengaplikasikan dalam motion graphic. Leading adalah jarak antar baris kalimat. Jika jarak terlalu lebar atau sempit akan mengganggu kenyamanan membaca. Tracking adalah jarak rata-rata antar huruf. Hal ini biasa dianimasikan untuk membuat efek dramatis. Kerning adalah jarak antar beberapa huruf. Namun, beda dengan tracking, ada beberapa huruf yang lebih besar atau sempit sehingga harus disesuaikan agar mendapatkan balance yang tepat. Jika menemukan font dengan kerning yang tidak beraturan, lebih baik coba pilih font yang lain. Terakhir, hal yang perlu diperhatikan yaitu hierarki. Audiens akan lebih mudah memahami pesan jika tahu di mana urutan bacanya. Caranya yaitu dengan empasis. Elemen mana yang ingin dilihat dahulu dapat dibuat lebih bold, ukuran lebih besar, atau ditambah dengan animasi yang berbeda. Oke, sekarang kita coba mulai di dalam After Effects. Sebelum kita mulai, kita coba buat composition baru. Buat default dengan HDTV 1080 dengan 25 frame per second. Nah, setelah terbuat composition baru, kita akan coba membuat teks. Di After Effects ada beberapa cara membuat teks. Yang pertama, kalian bisa menggunakan type tool di atas. Klik di tengah, maka akan muncul teks. Kalian bisa buat teks apapun di sini. Teks. Jenis kedua, kalian bisa membuat text box. Jadi kalian gunakan juga type tool yang sebelumnya, namun coba kalian hold dengan mouse kiri Anda, buat kotak, nah akan terbuat text box. Nah ini adalah jenis kedua, di mana teks akan terkunci dengan box yang telah dibuat. Jika ditulis tulisan yang cukup panjang, dia akan terkunci di tengah. Nah, itu adalah dua jenis teks di After Effects. Lalu, di sebelah kanan, kalian bisa lihat karakter box. Di sini kalian bisa mengedit teks kalian sesuka kalian.
Oke, di sini kalian bisa mengatur karakter dari teks yang telah kalian buat. Yang pertama, di sini kalian bisa memilih font yang kalian ingin gunakan. Yang kedua, di sini juga bisa memilih regular, bold, atau italic. Ini tentunya akan berbeda setiap font. Lalu ada juga font size di bawahnya. Kalian bisa membesarkan atau mengecilkan. Lalu di sini juga ada leading, di mana ini adalah jarak antar baris. Jika teks memiliki 2 baris, kalian bisa mengatur leading sesuai yang kalian mau. Lebih sempit atau lebih lebar. Lalu berikutnya, kalian juga bisa mengatur tracking, yaitu jarak antar teks. Ini. Dan beberapa pilihan karakter lainnya. Di sini juga kalian bisa lihat ada Foxbold, di mana dia akan membuat karakter semua menjadi bold atau all caps. Nah, di dalam After Effects, setiap teks juga memiliki 2 warna, yaitu warna fill dan warna line. Ada di 2 pilihan tersebut. Ya. Nah, pada saat ini teks memiliki fill berwarna putih. Kalian bisa ubah warnanya menjadi hitam atau warna lain, misalnya merah. Lalu di sebelah bawah kanan terdapat box lainnya, yaitu untuk lainnya, stroke color. Nah, ini akan mewarnai garis dari teks kalian. Kita coba misalnya dia gunakan warna putih. Nah, maka dia akan menggunakan fill berwarna merah dan stroke berwarna putih. Lalu kita akan masuk ke animasi. Teks di After Effects tentunya juga bisa dianimasikan, seperti halnya aset-aset After Effects yang lain. Kalian bisa menggunakan position, scale, rotation, dan tentunya opacity. Dan ada kelebihan lain, yaitu kalian bisa menggunakan animate. Jika kalian drop down layer text, maka di sebelah kanan terdapat animate. Nah, di animate kalian bisa memilih opsi-opsi yang lebih banyak. Misal, kita coba tracking. Nah, di sini ketika kalian lihat, tracking bisa kalian animate juga. Kalian bisa tambah atau kurangi. Maka kita akan coba animate tracking. Kita mulai di frame awal, tracking akan lebar, dan pada detik kedua, frame tracking akan menjadi 0. Nah, kalian lihat teks akan teranimate. Bisa kita kombinasikan dengan animasi yang lain. Contohnya seperti scale. Nah, pada saat ini teks dianimasikan sesuai dengan tracking dan scale. Kalian bisa mencoba untuk mengkombinasikan bermacam-macam animate yang di drop down bawah layer teksnya. Atau jika kalian ingin membuat animasi yang lebih cepat, kalian juga bisa mencoba menggunakan preset. Kalian bisa pilih teks yang kalian ingin animate, lalu masuk ke bagian atas, ada animation. Kalian bisa browse presets. Browse preset ini akan terhubung dengan Adobe Bridge. Kalian bisa pilih teks, ada animate in atau animate out. Pilih salah satu. Di sini ada beberapa animasi yang sudah jadi. Tinggal kalian pilih. Kita akan coba pilih salah satu, misalnya
random fade up. Klik 2 kali, maka animasi otomatis akan jadi. Ada beberapa animasi lagi yang bisa kalian coba-coba sendiri. Itulah penjelasan mengenai typography. Jangan lupa praktikkan sendiri untuk mengupgrade skill kamu. Sampai jumpa!